Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini tuh temanya tentang kejutan cinta kamu di bulan Agustus. Jadi ini prediksi cinta di bulan Agustus. Kalau misalnya kali ini aku buat pick a card. Udah lama aku gak buat pick a card. Ada pilihan nomor 1, 2, 3. Ada yellow stone, blue stone, dan orange stone. Kalau kalian baru di channel aku, pick a card ini melatih intuisi kalian dalam memilih pesan dari tarot. Jadi gimana caranya kamu pikirkan pertanyaannya, karena ini temanya tentang percintaan. Pikirkan pertanyaan yang paling pengen buat kamu tanyain soal percintaan di dalam hati. Terus pilih kartunya, gunakan intuisi. Bukan hanya soal visualnya saja. Terus kalau misalnya kalian yang baru juga, ini adalah general reading, jadi diperuntukkan untuk banyak orang, diperuntukkan untuk collective reading. Nah, aku baca energinya bukan hanya dirimu saja, tapi punya banyak orang juga. Nah, saat aku menyampaikan sesuatu, ambil yang resonan. Kalau misalnya tidak resonan sama diri kamu dan kehidupan kamu boleh kesampingkan. Lalu, kalau misalnya collective reading gini, apalagi soal percintaan, bisa juga vice versa. Yang aku bacakan bisa tentang dirimu atau soal si orang yang kamu berhubungan di soal percintaan. Oke? Kalian bisa pause videonya dalam memilih. Pilihannya seperti biasa, ada 3 kalau pick a card. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ada yellow stone, ada blue stone, dan orange stone. Pause saja videonya. Kalian kalau mau pilih 1, it's okay. Kalau misalnya kalian memang sudah terbiasa melatih intuisi, biasanya udah tinggal ngerasa doang, udah aku pilih 1 ini. Cuman kalau kalian ada yang bimbang pilih 1, aku kayaknya ada 2 pilihan, itu juga bisa menjadi tarikan untuk kamu tersendiri. Berarti ada pesan dalam 2 pilihan tersebut. Oke? Aku akan langsung move ke pilihan nomor 1. Halo semua, untuk yang pilih nomor 1. Jadi ini aku akan buat soal kejutan cinta atau prediksi cinta di bulan Agustus. Energi kamu saat ini gimana, terus percintaannya gimana nanti di bulan Agustus, lalu outcome-nya. Kalau misalnya suara aku kegedean karena kemarin ada yang komplain soal suara aku kecilan. Kalau suara aku kegedean, kalian bisa kecilin volumenya. Aku ini udah maksimal banget nih mikrofonnya. Aku akan buka dulu dari si oracle card. Oke, ada trust, ada retreat, and then ada soulmate. Oke, yang aku lihat di bulan Agustus kalian banyak dealing sama soulmate. Energi-energi dimana kalian menemukan seseorang yang seperti cerminan, banyak kesamaan. Dia suka lagu apa, kamu suka lagu apa, itu mempunyai kesamaan. Terus juga ada juga yang suka ngobrolin tentang movies, tentang lagu-lagu, tentang traveling, kayak gitu loh. Di sini juga karena ada retreat, jadi kebanyakan dari kalian memang memperbincangkan soal pengen liburan nih. Aku pengen memanjakan diri dengan istirahat nih, kayak gitu. Dan kalau aku ngelihatnya, there's a time to disconnect from the world. Jadi ada momen dimana kamu benar-benar bisa connect sama seseorang yang terdalam banget koneksinya, karena memang tidak dipengaruhi dengan energi luar. Ada trust, the situation calling for you to have faith. Ini ngomongin juga soal kepercayaan kamu, soal jalan yang diberikan yang di atas. Aku balik lagi ke soulmate ya. Soulmate ini basicnya beberapa dari kalian memang dealing sama seseorang yang tiba-tiba ketemu. Cuman beberapa dari kalian juga sama orang yang kalian itu temenan udah lama. Ini oke. Oke, ini bisa energinya vice versa. Dan kalau misalnya aku ngelihatnya dari segi maskulin yang besar di sini, dia lebih seperti tipe maskulin yang suka ngatur, suka menunjukkan arah atau jalan, atau tiba-tiba dia ngobrol tentang sesuatu yang konotasinya untuk menggiring aku butuh validasi kamu nih, aku butuh aku butuh konfirmasi dari kamu. Tapi
seperti kayak akhirnya yang femininnya bakalan ngikut si maskulin. Jadi ada sebuah path, jalan atau obrolan yang akhirnya kamu pun menyetujui soal point of view-nya dia gitu. Ini beberapa dari kalian dilihat sama seseorang yang seperti itu. Jadi energinya lumayan strong. Terus kalau misalnya kalian yang jomblo, yang single, kalian bakalan ketemu sosok orang yang bisa dibilang bisa terkoneksi sama kamu, levelnya lumayan bisa sampai menyentuh hati, asal kamu bisa percaya. Karena kebanyakan dari kalian agak skeptical, jadi sulit juga kalau misalnya ada yang tiba-tiba datang atau sudah kenal terus kalian berbincang soal percintaan, ada kesamaan kalian agak defensive and skeptical. Oke, aku bakal lihat dulu tentang energi kalian saat ini gimana. Spirit guide, angel divine power, like God and goddesses, please bless this reading. I'm blessing my ego second, speak the truth. Give me permission to say to people who pick number 1 or the yellow stone. Tell me about their current energy right now. Kalian lagi fokus-fokusnya soal financial, material things. Beberapa dari kalian malah fokus sama ke pendidikan atau ingin memulai jenjang pendidikan yang baru. Terus di sini ada sebuah bisa dibilang kalian itu adalah sosok orang yang sangat ambisius, ingin meraih sesuatu. Nah, kalau aku ngelihatnya di sini energi dimana kalian itu agak menimbang, apa pilihan yang harus aku dahulukan nih. Energi kalian sih oke kok, tidak ada dari, kalau aku lihat ya, nggak ada sebuah anxiety gara-gara situasi sekarang. Boleh diingat kalau ini adalah kalau kalian dengar suara kucing, itu kucing aku. Perlu diingat kalau ini adalah timeless trading. Jadi ini aku buatnya pada momen pandemi. Kalau misalnya kalian nonton setahun selama pandemi juga ini masih bisa teraplikasikan. Cuman kalau saat ini, kalau aku lihat banyak orang dalam situasi seperti ini yang agak down. Cuman aku lihat di sini kalian itu, kamu si posisinya memang nyaman ya. Jadi ambisinya menjadi hal yang positif untuk diri kamu. Kan ada orang yang punya ambisi yang akhirnya terobsesi. Kalau ini enggak, ambisi kamu malah memberikan energi positif, which is good. Queen of Pentacle dan Queen of Wands. Dari kalian ada yang di birth chartnya itu ada Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Cek Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising saat aku ngomongin soal zodiak dan sifat dari zodiak tersebut. Ada energi fire dan energi earth yang sama-sama bisa balance. Jadi itu ibaratkan kayak soal koneksi kamu ke yang di atas, oke, koneksi kamu soal material things juga oke. Jadi ibaratkan kamu ada keseimbangan. Yang tidak seimbang adalah sebuah pilihan dalam hidup kamu. Kamu mau nentuin itu mau aku fokusin yang mana dulu tuh. Ini ada kebingungan di sini. Banyak dari kalian bisa dealing sama 2 orang. Ada 2 choices soalnya. Kalau 2 choices bisa gitu. Bisa 2 orang, kalian ada 2 orang dalam hidup kalian di bulan Agustus ini. Atau kalian milih antara pekerjaan atau cinta ya, gitu. Oke, aku bakal lihat tentang prediksi di bulan Agustusnya seperti apa. Love prediction for people who pick number 1. Kalian akan ketemu orang yang benar-benar bisa kalian percaya sebenarnya. Cuman keraguannya datangnya dari pilihan tersebut. Tell me about prediction. Their love prediction in the month of August. Ya, ini konfirmasi kalau kalian bisa memberikan perhatian kedua orang yang berbeda. Ada Six of Pentacles. Ada the sun, well, positive, happy. Kalian the center of attention. Energi kalian positif, energi kalian baik. Saat energi kalian baik, it's like magnet aja gitu. Saat kita dalam posisi baik,
enak posisinya dan nyaman, itu kayak magnet buat orang-orang yang membutuhkan energi kita. Kalian juga bisa dealing sama, di sini ada Earth, Gemini, Libra, Aquarius. Ada juga dealing sama Leo. Ya, aku fokusin dari tadi memang kalian itu memberikan fokus kalian ke dua orang yang berbeda. Jadi ada pilihan. Oke, gak apa-apa, karena belum ada sebuah komitmen. Jika kalian punya komitmen, nah itu kamu harus pikirin lagi. Oke, it's another from another deck. Their love prediction in the month of August. What will happen to them in the month of August? Ada sebuah komunikasi yang intens sama seseorang. Ini basicnya dari dia menginginkan kepastian. Jadi terus-terusan konfirmasi ke kamu, terus-terusan ngobrol ke kamu, memperjelas perasaan kamu itu gimana. Cuman kalau aku lihat, kebanyakan dari kalian itu fokusnya memang soal finansial kamu ya. Jadi kalian akan ketemu soulmate ya, tapi kalian juga tidak terlalu terpaku sama soulmate itu. Jadi si soulmate itu yang datang ke kamu, kalau misal kamu mau datang, fine, aku buka pintu. Tapi kalau misal kamu juga gak mau punya usaha, juga aku mikirin hal lain, bukan mikirin kamu gitu. Ada energi seperti itu. Oke, kalian akan ketemu sama seseorang yang energinya juga beda prinsip. Ada orang yang ambisius juga, lebih ambisius daripada kamu untuk mendapatkan sebuah status. Kenapa aku ketawa? Karena biasanya ini orang-orang yang kayak gini tuh gini, saat lagi membutuhkan kok nggak ada ya, kira lagi nggak butuh banyak. Kayak gitu, kamu akan bertanya-tanya soal seperti itu. Soalnya lagi bener-bener fokus ke karir atau pendidikan, tiba-tiba malah ke distract sama hal cinta yang tadinya kamu pikir cuma satu nih, ternyata ada dua lagi, ada satu lagi gitu. Yang paling dominan yang energinya orang yang jelas itu kepastian. Dia orang yang pintar, dia orangnya juga tangguh ya. Energi intuisinya juga bagus, tapi dia lebih banyak menggunakan logika saat berbicara. Terus juga di sini energinya ada, entah itu kamu yang energi auranya tuh purple, ungu, atau dia. Jadi ibaratkan soal intuisi dan spiritualismnya itu seimbang gitu. Yang paling dominan di sini Sun. Kamu bakalan banyak nikmatin momen sih. Kalian bisa dealing sama seseorang yang bekerjanya di botanis. Botanis itu kayak yang berhubungan sama tanam-menanam, sama agriculture, terus juga gardenerly. Ada juga yang dealing sama teacher atau speaker. Pokoknya ada yang juga di entertainment industry atau influencer industry. Pokoknya dia banyak kerja di outdoor, nggak banyak kerjanya di kantor ya, kalau aku lihat. Energinya bagus, dia pun energinya bagus. There's a love, there's a passion, there's a loyalty. Artinya ada kejujuran, ada kepastian, terus ada cinta-cintaan, ada passion, ada gairah, ada, terus juga ada kesetiaan. Yang aku lihat juga di sini ada energi optimisme yang bagus antara kalian berdua. Ini yang energinya sama soulmate ini loh. Jadi memang ada pilihan, tapi ada salah satu yang dominan. Itu udah pasti kayak gitu. Iya, ada yang diajak liburan atau diajak untuk vacation sedikit sebentar, karena di sini ada retreat atau ini 1-2 orang malah diajakin kayak ayo stay outlet, nonton film yuk gitu.
Kamu di mana, dia di rumah, kamu di rumah, kayak gitu loh. Dan kalian ngobrol terkoneksi satu sama lain, dan itu dalam banget obrolannya. Karena di situ momen dimana dia mempercayai kamu, kamu mempercayai dia. Akhirnya saat sudah ada rasa percaya itu, secret keluar gitu loh. Yang aku lihat di sini juga ada Four of Wands. Kalau kalian deal sama seseorang yang sudah punya komitmen sama kamu, sudah ada kepastian. Kalau aku ngeliatnya di Five of Wands lebih seperti kamu mendapatkan sebuah komitmen lanjutan. Ibaratkan kayak naik tangga. The Four of Wands itu ngomongin soal engagement. Ada yang terikat satu sama lain. Cuman kalau ini selebrasi ya. Dan ini yang dirayakan sama orang-orang terkasih gitu. Ada Four of Wands, kalian juga yang tadi aku bilang mirror, ketemu sama mirror kalian. Energinya positif, fine aja sih sebenarnya. Aku bakalan lihat another message. What will happen to this connection? Ada Page of Wands. Ada The King of Swords, another King of Swords. Berarti ini konfirmasi kalau kalian bisa dealing sama orang yang sangat to the point, sangat pasti. Terus juga energinya konfirmasi di Gemini, Libra, Aquarius. Kalau aku ngelihatnya orangnya sangat balance, seimbang. Kalau kamu memberikan fokus ke dia, dia bakal kasih fokusnya dia ke kamu. Kalau kamu nggak fokus ke dia, dia juga bakal melakukan hal yang sama gitu. Eight of Swords. Ketakutan di masa lalu juga ngejar sih. Ini harus darimu sendiri yang ingin perubahan. Another message for people who pick number 1, Ten of Swords, and then Ten of Pentacle. Ada hal yang kamu rilis di bulan Agustus. Ini tentang masa lalu yang mengejar. Jadi kalau masa lalu mengejar itu depends ya on your situation. Ada yang mantan atau pasangan di masa lalu yang tiba-tiba datang dan menghubungi kamu, yang akhirnya kamu tadinya bisa move on, kok ada lagi ya. Nah, tapi kamu bisa memutuskan itu. Ada juga yang ketakutan atau trauma yang mengejar gitu. Ini bisa diaplikasikan, bisa diartikan dengan dua cara. The Ten of Swords melepaskan sesuatu hal yang datangnya dari belakang, dari masa lalu. It's time for you to release that di bulan Agustus untuk bisa memulai segala sesuatu yang baru, yang lebih harmonis, lebih bisa menjaga dirimu dan mempunyai kestabilan. You have security di bulan Agustus. Security dalam arti kamu akhirnya menjadi orang yang bisa pasti soal percintaan. Di sini ada yang membantu juga sebenarnya, tapi nggak harus ya. Kalau aku ngomong ada yang membantu, bukan berarti kamu harus bergantung sama orang itu. Cuman ada energi yang membantu kamu untuk bisa melepas masa lalu. Karena Page of Wands sama di sini King of Swords dan Ten of Swords, istilahnya kamu diberikan impian yang baru, yang akhirnya itu memacu diri kamu untuk mikirin soal masa depan. Intuisi kamu juga bakal lebih kuat di bulan Agustus. Jadi saat kamu makin sensitif, yang sensitif tuh bukan sense kita cuma masalah vision atau pengetahuan kita aja, tapi hati juga sensitif. Ini harus kamu jaga. Jaganya adalah dengan tindakan yang kamu lakukan. Base-nya dari mana dulu, what you want dulu. Jadi ibaratkan kayak law of attraction, saat kamu ngelakuin sesuatu niatnya baik, hasilnya yang dekat ke kamu juga akan baik. Tapi kalaupun dari banyak keraguan, dari rasa trauma, rasa sakit, itu yang ketarik juga hal seperti itu. Jadi ini you need to control your vision, your thoughts juga, untuk tidak menarik hal-hal tersebut. Okay? Aku bakalan ngasih saran lagi. Message for the people who pick number 1. Ada orang yang kepoin kamu, jadi ya tergantung kamu.
kamu mau terbuka sama orang itu atau tidak. Cuman kalau aku lihat di sini sebenarnya outcome-nya banyak kepasifan, pergerakannya juga to be honest tidak terlalu banyak yang mengguncang untuk kalian yang single. Ada seseorang tapi ada juga tindakan di mana diri kamu, oke, aku harus menenangkan diri aku harus bisa dalam kestabilan dulu nih gitu. Cuman banyak di mana kamu bakalan mencari tahu tentang seseorang atau orang itu mencari tentang diri kamu. Kalau kalian yang punya pasangan, yang di sini lebih banyak tadi aku bilang ada sebuah komitmen yang ditawarkan, tapi juga nanti kamu akan fase di mana aku mempertimbangkan banyak hal gitu. Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau request, kalian bisa komen di bawah. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang prediksi percintaan kalian di bulan Agustus, kalian bisa book personal reading. Okay? See you in the next reading. Bye. Halo semua untuk yang pilih nomor 2. Jadi kalau kalian skip intro, ini diperuntukkan untuk kolektif, jadi bisa vice versa. Dan karena yang dilihat sama aku adalah energi banyak orang, jadinya kalau misalnya ada yang resonan sama kamu, kamu bisa accept it, atau kamu bisa memahami itu, nerima itu. Kalau misalnya tidak ada bagian-bagian yang kurang nih resonan, kamu bisa singkirkan. Jadi kalau misalnya yang namanya kali ini itu tentang prediksi cinta di bulan Agustus atau surprise-nya soal percintaan di bulan Agustus. Sorry, aku ngos-ngosan habis ngurusin kucing aku. Dan kalau misalnya kalian denger ini suara aku kencang, jadi kemarin ada yang komplain tentang suara aku kecil banget, jadi aku ganti mikrofonnya. Kalau suaranya kekencangan, kalian bisa kecilin aja. Oke? Ada chemistry, ada religious factor, and then express your love. Jadi aku akan lihat dulu, artikan dulu di bagian lewat oracle card, baru nanti aku akan lihat energi kamu dan percintaan prediksinya di bulan Agustus atau surprise cintanya di bulan Agustus seperti apa. Oke? Kita lihat dari sini dulu. Kalian akan bertemu sama seseorang yang punya chemistry yang besar banget sama kamu. Ini yang bikin happy, karena kalau yang namanya chemistry gini kan sesuatu yang raw ya. Ini gak bisa dibuat-buat. Chemistry itu gak bisa dibuat-buat, karena ibaratnya kalau misalnya kamu ngobrol sama orang, kamu bisa kontrol tone kamu, nada bisa bicara kamu bisa kontrol tentang apa yang kamu ungkapkan. Tapi kalau chemistry gak bisa, karena itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Ibaratkan kita punya energi, ketemu sama orang yang energinya cocok, itu ada spark chemistry yang keluar. There's a strong magnetic attraction here. Kamu bakalan ketemu sama seseorang, kenal sama seseorang yang benar-benar kok aku mikirin dia terus ya, kok aku pengen banget nempel sama dia terus ya, kayak gitu. Oke. Energinya mencuat-cuat sekali di sini yang pilihan nomor 2. Jadi kalau aku kalau ada yang express your love, ini ibaratkan entah dianya atau kamunya, karena ini general reading bisa vice versa, yang ingin mengungkapkan perasaan cinta. Jadi ibaratkan kayak anak SMA mau nembak gebetan, itu rasanya kayak gitu. Gejolaknya tuh kayak gitu yang aku rasain. Tapi ada tapi ya, beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang mempunyai perbedaan. Entah itu perbedaan warna kulit, ada istiadat, atau bahkan ada perbedaan soal keyakinan. That's a religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Kalian walaupun chemistry-nya cocok banget, tapi ada sebuah keyakinan yang bercabang, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Oke, aku bakal lihat dari tarot dulu tentang energi kamu. Nanti aku konfirmasi baru itu. Oke.
Spirit guide, angel one power like God and Jesus give permission to set up people. Pick number 2. Tell me about their energy right now. Jadi tahu nggak sih kenapa aku ketawa-ketawa? Karena gini, kalau aku kasih bayangan ya, kalau ngeliat energi tuh, kalau orang yang mau dibacain tuh kayak aku bacain terus geser, aku bacain geser lagi, aku bacain kayak gitu loh. Jadi bikin lucu aja ketawa. Okay. Tell me about the person of pick number 2. Tell me about the person of Blue Sun. Tell me about their current energy right now. I need 3 card. Ya, kalau aku ngeliatnya kalian lagi malah bingung sendiri. There's a 9 of Swords di sini, energinya dimana beberapa dari kalian sulit tidur atau bahkan membolak-balik keadaan itu harusnya kalian tidurnya malam tapi tidurnya malah subuh-subuh gitu loh. Ini 9 of Swords tuh kayak gini karena banyak pikiran, banyak yang dipikirin, banyak intuisi yang memberikan vision tertentu. Karena The Hangman itu ngomongin soal ilham yang didapat saat lagi benar-benar situasinya kayak meditasi. And then ada energi passiveness, memetik hasil dari kerja keras. Jadi kalau ngomongin soal energi kalian saat ini, banyak yang sedang menikmati masa-masa memanjakan diri. Ada sebuah knowledge yang bagus karena di atas kepalanya ada birds. Artinya kamu punya communication atau skill komunikasi yang bagus, atau ada informasi-informasi yang kamu dapatkan, dan itu bisa memberikan kamu power untuk stand still. Jadi power untuk tegap berdiri dalam situasi seperti ini. Cuman kalau dari The Nine of Swords, saat tidur, saat menjelang malam banyak anxiety-nya karena what you create in your life, kamu maunya sesuatu yang perfect atau sesuatu yang sesuai banget sama standar kamu. But in reality kan kita nggak bisa untuk memaksakan keadaan untuk segala sesuatu harus sesuai. Ada orang yang lucky, beruntung untuk mendapatkan itu. Ada orang yang harus bisa nerima keadaan karena saat kita nerima, kita mendapatkan banyak pelajaran di situ. Oh, ini panjang. Ini ngomongin soal life in general. Jadi sebenarnya kalau misal untuk choices yang number 2, pilihan-pilihan kedua, kalau kalian mau general reading tentang kehidupan, kalian boleh komen di bawah. Nanti aku kalau misalnya banyak yang request, aku bakalan buat general reading tentang kehidupan kalian ya. Cuman kalau ini ngomongin soal, ya itu ada sebuah entah ini transisi, entah ini memang transisi kedewasaan, entah ini proses nerima. Jadi ada keikhlasan yang aku lihat. Jadi di sini prosesnya memang sabar aja, panjang memang. Kayak menumbuhkan sesuatu kan gak dalam semalam aja gitu. Ini energi kalian saat ini seperti itu. Kalau ada yang punya Pisces, Leo, Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius in birth chart ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau bahkan Vedic Rising. Suara aku jelas gak sih? Aku harap suara aku jelas banget ya. Aku bakalan lihat tentang what will happen, apa yang akan terjadi, dan kejutan percintaan kalian di bulan Agustus. Oke? Oke. Spirit guide and power like God nurses, show me about their love life in the month of August. Surprise about love for them in the month of August. What do they need to know? Ada 12 cups. Ada yang jadian. Tapi ada perbedaan. Bukan mengetawakan kamu ya, tapi mengetawakan keadaan. Karena kita tuh gak boleh kesel sama takdir. Kita terus bisa banyak nerima. It's like
melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Tapi ini seru kok. Ada kalian dealing sama Leo juga. I wanted to see more what will happen to them in the month of August. We will pick the blue stone. What will happen to them? The Wheel of Fortune. You got so lucky. Di bulan Agustus banyak yang lucky. Kalian juga bisa dealing sama Sagittarius, Cancer, Pisces. Ada yang dealing sama seseorang yang lagi kerja di startup. Ada yang kerjanya memang by internet gitu. Memang zaman sekarang kan. Ini aku recordnya saat pandemi. Jadi ini wajar kalau kalian banyak yang WFH atau lagi kerja di rumah. Tapi ini adalah timeless. Jadi kalau kalian nontonnya 1 tahun setelah aku upload, ini masih bisa teraplikasikan. Oke? Dan ada juga yang mengerti soal astrologi, lagi belajar banget soal astrologi. Terus juga di sini ada yang kalian dulu sama entah itu judge yang bekerja di hukum atau bahkan saham atau investor. Ada juga yang ya pokoknya berhubungan sama money, bank. Tunggu suaraku. Oke, di sini juga ada fortune yang bagus. Kalian ketemu di titik yang tepat. Momen yang tepat, hari yang tepat, jam tepat. Jadi sebuah koneksi ini terjadi segala macamnya tuh tepat aja di tengah-tengah, atau benar-benar ketemu di tengah. Terus juga di sini aku ngelihatnya karena ada Two of Cups, cupsnya beda warnanya. Ini validasi tentang kalau kalian itu mempunyai sebuah perbedaan. Ada yang ibaratnya kayak yin and yang, ada yang putih, ada yang hitam. Tapi saling bisa mengisi satu sama lain. Di sini kalau aku lihatnya kalian itu bersatu karena ada purpose-nya sebenarnya. Cuman gak usah mikirin tentang purpose-nya apa ya. Karena di sini well protected. Jadi hubungan kalian dijaga banget sama alam semesta dan sama yang di atas. Karena dari The Wheel of Fortune sendiri masih banyak rahasia tentang hubungan kalian berdua. Jadi kalau kalian yang jomblo, kalian bakalan ketemu sama orang yang memang yang tadi aku bilang seperti pas, segala macamnya pas. Kalau kalian memang sudah ada komitmen sama seseorang, di sini ada sebuah persatuan yang aku lihat yang sudah kalian tunggu-tunggu. Karena ada Seven of Pentacles, ini hal yang memang kalian sudah bangun, tinggal kayak memetik hasilnya aja gitu. Aku bakalan lihat dari tarot deck lain. Spirit guide, angelic power, like guiding results, give information, say true people, pick number 2. Tell me more about their love life in the month of August. Ada Three of Wands. Sabar ya. Karena kalau aku ngeliat kalian, entah ini kamunya atau kamu ketemu sama orang yang agak lelet kalau mau berkomitmen. Jadi ibaratkan dia sudah punya kematangan secara usia, mental, secara finansial matang. Oke. Tapi yang namanya keputusan, apalagi untuk menyatu sama seseorang, apalagi untuk berkomitmen, dia agak lelet. Surprise for them about love life in the month of August. Thank you. Planning, ada yang buat planning tentang entah ini wedding, entah ini engagement, atau ini planning tentang untuk bersama-sama seseorang. Cuman kalau ada Five of Swords, ini lebih seperti kamu berdua sudah menjalani jenis hubungan percintaan di masa lalu yang mirip-mirip. Jadi sudah ready to move on. Kalau di sini Agustus, entah kamunya sama dianya yang sudah ready buat moving on. But the Three of Wands, surprise-nya kamu akhirnya tahu tujuannya kemana. Karena kalau Three of Wands di sini dia sudah kayak nunjukin arahnya kemana.
nentuin kemana tujuannya, tinggal pergerakan. Jadi karena masih di sini kamu masih pasif, aku korelasinya ke energi percintaan kamu yang stepnya sudah buat planning, tinggal bergerak. Tapi aku juga lihat kalian dilihat sama fire sign Aries atau Sagittarius. Di sini juga orang yang pintar. Dia adalah orang yang cukup bisa kompromi sih kalau aku lihat. Oke, atau bahkan kalian juga dealing sama Pisces juga strong. Oke, kalau aku ngeliatnya juga di sini yang paling strong memang ada energi fortune ya, keberuntungan soal percintaan. Jadi ibaratkan kalau kamu sudah punya kartu keberuntungan, kamu jalan kemana akan selalu dibantu gitu loh. Kalau kejutannya sih seperti itu. Cuman kalau sebuah prediksi, ini kalian bakalan dealing sama seseorang yang tadi aku bilang chemistry-nya bagus, cuman ada sebuah perbedaan yang akhirnya kayak bikin takut-takut, bingung, kesel juga gitu. Kesalnya sebenarnya sama keadaan, kenapa aku ketemu sama orang yang udah cocok tapi kok ada bedanya ya gitu. Oke, aku bakal lihat dari deck lain juga untuk konfirmasi. Spirit Guide, Angel of Power, Outlight Guiding Ghosts, Species Reading. Okay, tell me more about what will happen to them. Oke, kalau aku ngeliat ada sebuah keharmonisan, ini juga bisa datang dari keluarga kalian atau keluarga orang itu ya, yang accepting kamu, nerima kamu. Cuman kalau misalnya ada Ten of Pentacle, it's about security sih. Keamanan dari rasa anxiety kamu yang dia bisa membuktikan kalau oke, aku ini sama kamu tuh bakalan aman loh. Kamu sama aku bakalan aman. Jadi di sini ada Nine of Swords, sebuah hal indah yang kamu lewatkan, tidak terlihat, tapi karena kebanyakan tentang kita kadang-kadang belajar soal teori atau belajar dari orang lain, kita banyak dengerin orang lain, itu kadang-kadang bisa menjadi bumerang juga untuk kita. Jadi ini kamu harus bisa filter mana yang baik untuk kamu, pembelajaran yang baik untuk kamu, mana yang malah menahan kamu dari sebuah kebahagiaan. Terus kalau aku lihatnya di sini ada Ten of Pentacle. Kalau kalian sudah punya komitmen sama seseorang, ini bakalan ada sebuah kestabilan, lebih seperti bukti, bukan ucapan sih. Kalau aku lihat bukti yang diberikan kalau oke, aku ingin membangun rumah tangga nih sama kamu gitu. Kalau kalian udah punya komitmen ya. Kalau kalian masih single, di sini seperti security saja, rasa dimana kamu aman sama seseorang gitu, terus aman. Oke, aku bakalan lihat tentang the outcome of the situation. Ini ungkapin aja sih apa unek-unek kamu atau trauma kamu, the outcome. Karena kalau misal kamu nahan terus, dia nahan and then memaksakan keadaan, segala sesuatunya harus sesuai sama apa yang kamu mau, bakalan nyakitin diri sendiri soalnya. Two of Wands, jadi ibaratkan slow moving dulu, jadi jangan terburu-buru. Kalau aku ngeliatnya di sini Two of Wands itu tadi sama si planning. Oke, ada awal mula baru. Jadi kamu akan merilis segala sesuatu yang rasanya sakit. Ada sebuah planning yang akan terjadi di sini. Entah kalian dealing sama seseorang yang kalian ketemu secara online atau internet, teman. Kalau Two of Wands ini, Two of Wands sama The Hermit itu komunikasi by internet. Karena The Hermit-nya di sini kan dia itu kayak dua kemungkinan. Bisa kamu yang melakukan
energi menutup diri atau orang itu, atau bahkan memulai segala sesuatu yang sudah bisa dibilang sudah kamu tinggalkan sejenak kemarin. Karena di sini ada energi pause, energi istirahat. Kayak udah balik ke istirahat, kamu bakal mulai lagi kan. Nah, ini juga bisa vice versa. Bisa ada kejadian di mana yang tadinya dimulai istirahat sebentar baru mulai lagi gitu. Cuman kalau ini ngomongin soal choices, mimpi-mimpi, impian, sebisa mungkin harus bisa tergapai sama realitas, sesuai sama realita kamu gitu. Oke? Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau request tentang seperti apa, kan tadi juga di sini ada yang tentang kehidupan, kalian boleh komen di bawah. Kalau misalnya kalian mau book personal reading, nomornya aku cantumkan di bawah. See you in the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi aku bakalan membaca dulu dari Oracle Card tentang prediksi kejutan cinta di bulan Agustus untuk kamu. Jadinya nanti aku juga akan lihat tentang energi kamu saat ini seperti apa, kejutan cintanya dan prediksi cintanya, lalu outcome. Oke? Jadi let's see, kita lihat dulu. Very soon, give your relationship a chance. Ada past life relationship. Jadi untuk yang pilih nomor 3, kebanyakan dari kamu berhubungan sama seseorang di masa lalu. Very soon, clearly decided what you want so that I come to you now. Kamu harus bisa nentuin dari sekarang kamu maunya apa, supaya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Give your relationship a chance, work on your partnership. Jadi ini sesuatu yang sudah ada di dalam hidup kamu disuruh buat ayo usaha karena ini potensinya bagus nih gitu. Terus juga kalau misalnya ada past relationship, you have known each other before. Kalian bisa deal sama seseorang di masa lalu yang sudah kalian kenal, atau kejadiannya adalah kalian dealing sama seseorang yang kalian punya hubungan di past life, kehidupan sebelumnya, sebelum kehidupan sekarang gitu. Ada past life relationship, jadi ini rasanya seperti Agustus tuh rasanya seperti nostalgia, ngerasa seperti bisa dibilang kayak rasa-rasa mengenang. Oke. Jadinya kalau misalnya dari Oracle seperti ini, aku akan lihat dulu tentang energi kamu saat ini, baru nanti ke prediksinya. Oke? Spirit Guide, Angel Divine Power, what like God, Goddesses, give me permission to set up people pick number 3 or the orange stone. Tell me about their current energy right now. Okay. Ada yang sedikit heavy, ada yang sedikit berat energinya. Banyak nunggu. Their current energy right now. Ten of Swords, and then kebanyakan dari kalian punya energi The Hermit, itu energi Virgo. Ada juga energi Aries lalu Sagittarius. Ada juga yang energinya itu Gemini, Libra, Aquarius. Cek sama risingnya kalau aku ngomongin soal zodiak, dan juga cek Vedic rising, terus sifat dari zodiak tersebut. Oke, kalau dilihat di sini kalian banyak nunggu tentang aku harus kemana ya jalannya, aku harus ngapain ya. Di sini ada Ten of Swords, ada yang harus dilepasin. Makanya aku bilang heavy, seperti beban dipikul, berat. Jadi kalau kalian mau menanjak soal tangga-tangga kehidupan, kalau kalian baggage-nya banyak ya akan berat. Kalau misalnya kalian gak bisa merilis atau melepaskan yang sudah harus dilepaskan, kedepannya juga bakalan tetap berat kan. Gitu. Terus kalau di sini ada The Hermit. Kebanyakan dari kalian ada dalam fase mode-mode sendiri, mode-mode petapa, loneliness, mengisolasi diri,
agak make sense ya, karena aku membuat ini videonya ini saat pandemi. Kalau ada mengisolasi diri itu make sense. Cuman kalau kalian ini kan timeless. Jadi kalau kalian nonton ini 1 tahun setelah aku upload, teraplikasikannya saat itu. Oke, saat ini, saat kamu nonton maksudnya. Dan ada soul searching. Itu banyak dari kalian yang mencari jati diri, mencari life purpose aku apa ya, tujuan hidup aku apa ya. Di situ aku ngeliatnya banyak yang menjadi antisosial gitu. Ada The Three of Wands sama The Hermit, ada mirip-mirip loner, sendiri, meratapi kedepannya seperti apa ya, ini kayak gimana ya gitu, agak close off. Ibaratkan kayak rumah pagarnya kekunci. Jadi aku bakal lihat tentang energi prediksi di bulan Agustus. Spirit guide, angel, divine power, light guiding goddesses. Give information to set for people who pick number 3. Tell me about love prediction in the month of August. Love prediction in the month of August. Ada justice, ada sebuah keadilan, ada the full, awal mula baru. Prediksi di bulan Agustus, cinta. For the laki, energinya strong banget. Suka-suka seperti ini. Ada sebuah momen dimana kamu sebenarnya mendapatkan keberuntungan soal siapa yang akan hadir dalam hidup kamu. Dia adalah sosok orang yang setia, sosok orang yang ngintilin kamu kemana aja kamu jalan, cari tahu kamu ngapain aja. Dia juga punya wisdom, kedewasaan yang dewasa banget sebenarnya. Terus ada justice, di sini ada sebuah keseimbangan, ada balance. Dia tuh menyeimbangi diri kamu yang misalnya ya, kamu orang yang tertutup, dia orang terbuka. Kalau kebalikannya vice versa, misalnya kamu orang yang terbuka, dia orang yang tertutup. Jadi ada sebuah keseimbangan di situ. Dan role kalian terpakai, peran kalian, skill kalian, kemampuan kalian terpakai. Gitu. Di sini juga aku melihatnya tunggu ya. Oke. Di sini aku ngelihatnya ada keberuntungannya lebih seperti save ya. Save tuh dalam arti ada sebuah kayak energi sedia payung sebelum hujan. Jadi ya kamu sudah waspada duluan tentang kejadian yang akan datang, dan dia pun seperti itu. Jadi ada tindakan di mana yang satu akan melindungi yang satunya lagi. Terus di sini aku ngeliatnya ada the future looks so bright. Jadi kamu bakalan ngeliat masa depan kamu, oke. Bakalan nyaman nih, bakalan fine aja nih gitu. Dulu Love Fortune kalian bisa dulu sama seseorang yang mengerti soal astrologi. Kamu pun mungkin seperti itu karena ada The Hermit ya. Cuman ini ngomongin soal astrologi, ngomongin soal zodiak juga nyambung. Terus juga ada orang yang biasa berinvestasi, saham, ada yang berhubungan juga sama bank-bank. Karena yang namanya The Wheel of Fortune is about good luck di fortune, di financial situation juga bagus. Kalian adalah sama seseorang yang finansialnya bagus, dia punya destiny yang bagus di kedepannya, lucky orangnya. Jadi aku ngeliatnya nggak ada rasa kekurangan di dia ya. Walaupun ya zaman sekarang lagi pandemi ya, walaupun dia juga mengisolasi diri, tapi dari segi perekonomian dia fine aja. Karena yang dia pikirin malah saat ini bukan soal finansial gitu. Itu bukan rasa apa ya, bukan rasa kekhawatiran yang terlebih, itu bukan itu. Lebih banyak ekspektasi sosial orang-orang sekitarnya dia yang bikin dia pusing gitu. Kalian
kalian juga dealing sama seseorang yang bisa ada perbedaan umur sama kamu. Karena di sini kalau the fall, yang satu itu lebih seperti suka main-main, yang satu lebih suka berdiam diri. Kedewasaannya sudah terlihat. Kalau misal kalian dengar suara aku keras, kenceng, jadi kemarin ada yang komplain tentang mikrofon aku yang terlalu kecil. Jadi aku sekarang udah full blast nih, paling gede, suaranya udah nempel banget di mikrofon. Dan kalau kalian dengar suara aku serak, maafkan, karena aku pun belum tidur, suaranya bakal hilang-hilang. Oke, kita move on ke deck yang satunya untuk konfirmasi tentang apa yang akan terjadi di kehidupan percintaan kalian di bulan Agustus. Tapi aku ngeliat ada energi having fun, energi kesenangan, energi happiness. Dia dari segi physical body juga fit banget buat ngelindungin kamu sih kalau aku lihat. Kalau kalian dealing sama feminine, kalian dealing sama seseorang yang membutuhkan perlindungan dirimu. Kalau kalian maskulin, kalau kalian feminine, kalian dealing sama seseorang yang benar-benar bisa memahami diri kamu butuhnya apa. The King of Cups, ada seseorang di hati kamu yang paling dominan, yang akan mengisi hati hari-hari juga. Ada The Knight of Wands. Getol banget loh ini orangnya. Ya, ada masa lalu yang mengejar. Kalau aku ngelihatnya juga ada orang baru, ada orang yang ngejar di masa lalu. Cuman kalau di sini ada timbangan. Ini kalau ngomongin timbangan itu pasti soal keseimbangan. Effort kamu, usaha kamu akan ada hasilnya. Sesuatu yang kamu lakukan berdasarkan kebaikan akan dibalas dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Kalau kejutannya tentang apa, ada seseorang yang akan memiliki hati kamu, memenuhi apa yang kamu inginkan. Karena cupsnya gede. Ya, cupsnya gede, perhatiannya juga gede. Terus udah gitu, kalau aku ngeliatnya di sini dia punya kedewasaan yang besar ya. Karena dari segi aura, ini entah diri kamu, kalau diri kamu ada aura-aura biru tua di sini. Jadi lebih seperti energi di mana punya wisdom, punya pemahaman hidup berdasarkan bukan dari yang dia baca atau dia dengar dari orang lain, tapi dari experience. Jadi dia punya experience yang bagus. Terus kalau gimana, ini ada yang membara, sesuatu yang membara, menggebu-gebu. Nanti aku bakalan konfirmasi ya, ini siapa ya? Siapa yang datang ke dalam hidupnya dia? Soalnya give me confirmation about that 8 of Swords. Energi fire, Aries dan Sagittarius. Cuman ada juga message about the love life. Iya, bisa juga di dunia pertemanan, di dunia pekerjaan, atau dia memahami banget pekerjaan kamu apa. Cuman kalian juga ini kemungkinan kalian dealing sama dua orang ya, karena ada dua energi yang berbeda di sini. Yang satu dari masa lalu, yang satu orang baru. Cuman kalau aku ngeliatnya di sini orang yang sangat memahami soal pekerjaan kamu ngerjain apa, dan dia pun kamu pun memahami soal pekerjaannya dia. Jadi sama-sama tahu, sama-sama bisa membantu satu sama lain. Istilahnya secara professional life, dia bisa bantu kamu pun bisa bantu dia. Jadi ada win-win solution di situ. Nah, kalau misalnya ngomongin sama siapanya, karena ada dua, yang paling dominan itu seseorang yang sering memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, dan orang yang pasti. Jadi balance hidupnya. Kalau balance hidupnya dari segi finansial, material things, sama hubungan dia sama yang di atas itu well balance. Dan di sini aku ngelihatnya, jika kalian adalah seorang feminine, kalian dealing sama seseorang yang bisa bikin kalian jealous.
Kalau kalian adalah maskulin, kalian dealing sama seseorang, kalian dealing sama dua energi yang berbeda. Jadi ada dua opsi. Cuman kalau aku ngeliat ada dua opsi sih in this relationship. I need more confirmation kayaknya deh tentang apa yang akan terjadi sama with the people back number 3 about their love life. Ada yang baru, ada. Ini choices, you have a lot of choices ya. Jangan sampai banyak pilihan akhirnya bingung dan akhirnya jadi bumerang sendiri. Saran, the outcome. Oke. Ada orang baru dalam hidupmu, from the future and from the past. Jadi ya, jadi gini, beradu loh. Kamu di tengah-tengah, ada yang dari sini, ada yang dari sini. Jadi ya, di sini ada sebuah kebingungan, ada sebuah hal-hal yang memunculkan soal nostalgia, yang rasa sakit juga muncul. Cuman yang kemarin dari masa lalu memberikan sebuah kepastian, komitmen, tanda bukti. Yang baru memberikan perasaan, perhatian, kasih sayang. Nah, pilihlah tuh. Kalau aku ngeliatnya soalnya di sini itu gini toh, ada yang dari belakang, ada yang dari depan. Nah, kamunya di tengah-tengah nih pilihan, rasa takut, rasa bimbang. Jadi ya kalau misalnya outcome, aku ngeliatnya sebenarnya pilihan ada di tangan kamu ya. Kamu diberikan pilihan, tinggal kamu milih. Nah, kejutannya adalah yang tadi aku bilang, ada yang dari kemarin datang, ada yang memang dari masa depan yang datang gitu. Jadi ada orang baru juga. Kalau saran diriku untuk dirimu, sebenarnya kalau misal kamu sudah dari hermit mode, kamu udah tahu filternya. Kamu harus udah tahu standarnya. Saat kamu punya standar, kamu tinggal masukin dua pilihan ini yang memenuhi standar yang mana gitu. Oke? The outcome of the situation. Ini banyak banget. Ada sebuah keberhasilan, ada orang yang memang sedang membutuhkan kamu akan berempati untuk menolong orang tersebut. Dan di sini ada rasa di mana yang tadi aku bilang, porsinya ada yang dilindungi dan melindungi, itu kamu sendiri tak aplikasikan ke dalam hidup kamu. Cuman kalau misalnya yang namanya outcome, ada Six of Wands, ada keberhasilan, achievement, dan ini didukung sama orang sekitar. Jadi kalian menuju takdir kamu gitu, oke? Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa personal reading tentang kedepannya seperti apa. Kalau misal kalian mau request tentang video-video selanjutnya, boleh komen di bawah atau bahkan boleh DM aku. Terus juga kalian kalau misalnya suka video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Oke, see you in the next reading. Bye.